Sedangkan murid saja saya didik, apalagi anak kita. Tertarik ke bagaimana cara pengobatan secara budaya. Ada kesakralan ini ternyata bisa dijadikan sebagai tempat kita untuk berwisata dan menambah pengetahuan sama orang-orang lain. Ketidakseimbangan yang dimakan. Jadi ketika makanan dimakan yang tidak seimbang dengan tubuh, dia mengundang penyakit dan jadi. Satu sama bersaudara. Termewah di Unimed. Iya kan Tan? Gedung yang cuma memiliki lift FMIPA. Loh, enggak. Satu-satunya gedung yang memiliki lift. Hai teman-teman semuanya. Wah, kita tadi habis keliling-keliling Unimed dan sekarang aku lagi sama mahasiswa-mahasiswa akhir Unimed, mahasiswa-mahasiswa tua. Kita lagi ada di lapangan apa ini? Lapangan bola ya? Lapangan bola Unimed. Nah, kita juga cuma keliling-keliling aja nih. Kita mau sedikit wawancarai dan podcast teman-teman semuanya dari Unimed. Kalian penasaran kan pastinya? Stay tune terus ya. Bye-bye. 3. Hai, antropologi satu sama bersaudara. Yeay. Halo, namaku Meralda FC Naga, asal aku dari Samosir. Hai, nama saya Neri Talianta Simanjunta, asal saya Sibolga. Hai, saya Magdalena Manalu, asal saya dari Riau. Hai, saya Intan Bakara, berasal dari Sidikalang. Hai, nama saya Roderdi Damanik, saya dari kota Pematang Siantar. Yeay. Ini macam-macam ya daerah asalnya. Yoi. Dikumpulkan di antropologi. Weh. Antropologi satu sama bersaudara. Perkenalan sekilas dari teman-teman kita yang ada di Universitas Negeri Medan, khususnya di Prodi Antropologi. Oke, next kita bakal kulik terus informasi tentang mereka. Oke, stay tune. Annyeonghaseyo. Kani. Jadi alasan saya kenapa memilih Universitas Negeri Medan karena universitas ini sudah terakreditasi A dan ini salah satu universitas yang memang cocok untuk calon ibu guru yang baik. Iya, mantap. Berarti calon pendidik juga ya? Ya. Sedangkan murid saja saya didik, apalagi anak kita. Itu saya mau jadi seorang pendidik dan kita terkenal kan Unimed ini adalah lulusannya itu sebagai pendidik. Jadi saya memilih Unimed. Mengabdi pada negeri, mantap. Atas dulu. Oke, kenapa milih antropologi? Yang pertama di jurusan di SMA kan sosiologi. Terus antropologi itu dikenal, aku kenal waktu mau milih jurusan. Ternyata itu hampir sama, cuman konsep kajiannya antropologi itu lebih ke masyarakat dan budayanya. Dan ternyata juga melihat prospek pekerjaan dan mata kuliahnya itu lebih banyak keluar. Jadi berhubung aku suka pergi-pergi, jadi lebih seru dan lebih suka ke antropologi. Saya mungkin antropologi ini sebenarnya adalah pilihan ketiga saya. Dan saya di situ waktu mendaftar, saya milih-milih gitu passing grade yang paling rendah. Jadi saya milih antropologi dan lolos di antropologi. Oh, keren. Baik, alasan saya memilih antropologi, awalnya saya waktu memilih jurusan pada SBMPTN, saya searching jurusan mana yang sering jalan-jalan. Jadi saya menemukan antropologi, jadi saya memilih antropologi. Saya nggak pernah jalan-jalan. Kalau untuk alasan saya itu yang mana? Kita tengok ya, budaya Indonesia itu banyak. Nah, setelah masuk pasti di antropologi ini bahasnya tentang budaya-budaya Indonesia. Karena memang sebelumnya untuk guru sosiologi saya sudah memperkenalkan bagaimana itu antropologi dan kebetulan ibu itu dari antropologi Unimed juga. Nah, dari sini saya jadi terpancing gitu untuk masuk ke antropologi untuk mendalami budaya-budaya Indonesia. Oke, ayo Dea. Kalau alasan saya masuk ke pendidikan antropologi itu karena
Satu, kita harus mendalami bagaimana budaya luar, karena dari budaya luar banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kedua, karena di antropologi lebih melihat ke perspektif bagaimana sifat budaya itu dipelajari. Dalam artian kita tidak hanya mempelajari budaya kita sendiri, tapi di dalam antropologi ini kita memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang menjadi budaya atau ciri khas dari daerah lain. Oke, mantap. Antropologi itu apaan sih? Iya, dan apa yang pelajari budaya masyarakat dan manusia itu, kayak aktivitas masyarakat, bagaimana masyarakat itu menimbulkan budaya, bagaimana masyarakat itu hidup dengan budaya mereka, bertahan hidup, sistem mata pencarian, komunikasi. Dan itu menurut Kuncaraningrat. Karena pada umumnya yang menjadi dasar kami melihat definisi antropologi itu dari Bapak Kuncaraningrat. Sebenarnya menurut kalian apa sih yang paling menarik dari antropologi besides dari manusianya ya? Lebih ke budayanya sih, karena di antropologi itu memang selalu mencakup bagaimana budaya-budaya asing itu lebih menguak atau mengkulit budaya asing itu seperti ini budaya, dan di dalam kita mempelajari budaya yang lain itu kita memiliki adanya kesamaan dengan budaya kita. Seperti Karo ada kesamaannya dengan Batak Toba, ada kesamaannya dengan Simalungun, hanya saja pelaksanaannya serta pengucapannya, katanya itu atau istilahnya itu berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Terus antropologi itu juga banyak kajiannya. Kita belajar antropologi budaya bukan hanya budaya tapi melalui antropologi kesehatan, psikologi, agama, dan hukum. Jadi bukan semata-mata hanya mempelajari gender nggak ada budaya, ya? Ada. Seksualitas. Bukan semata-mata hanya mempelajari budaya aja, tapi melihat perspektif budaya itu mempengaruhi kesehatan masyarakat, psikologi masyarakat, agama masyarakat, bahkan sampai ke politik. Ada antropologi politik. Ada. Siapa yang ngajar? Pak Yarli. Ya, jadi lebih seru, apalagi mata kuliah favorit aku adalah antropologi psikologi. Jadi bagaimana budaya itu mempengaruhi psikologi masyarakat. Contohnya yang pernah kami pelajari itu mengenai psikologi masyarakat tentang budaya tentang hal yang kerasukan gitu ya, hal goib gitu. Jadi itu mengenai kayak metafisik gitu. Ya, itu dipelajari kayak bagaimana sih budaya itu mau melihat itu dapat terjadi. Terus lanjut lagi di namanya antropologi kesehatan, hampir serupa, namun ini lebih ke kesehatan. Yang lebih tertarik etnomedicine. Lebih tertarik ke bagaimana cara pengobatan secara budaya dan melihat bagaimana tingkah laku masyarakat dalam mengeluarkan seperti reaksi sakit. Makanya itu dikatakan perilaku sakit, ada apa namanya? Sick and illness. Iya, betul. Terus kalau teman-teman yang lain kira-kira mata kuliah yang paling disenangi, kalau tadi kan si Alda kan antropologi psikologi, kalau teman-teman? Kalau aku sendiri sih sama juga sama Alda, tapi aku yang paling suka itu antropologi kesehatan, karena tiap di daerah itu sakitnya sama, tapi cara pengobatannya beda-beda gitu. Misalnya di daerah saya kalau ada yang sakit atau yang namanya tarsapo namanya, atau kena sentuh sama setan, itu kita bawa ke dukun gitu berobat. Jadi ada nanti bahan-bahan yang harus dibawa ke dukunnya gitu. Jadi itu menarik bagi saya gitu. Beda-beda juga pengobatannya di daerah-daerah lain. Jadi itu sebuah pengetahuan yang bisa, oh berarti di daerah sini berarti pengobatannya begini gitu. Tradisional. Iya. Kalau Magda? Kalau saya sendiri lebih senang ke antropologi pariwisata ya. Karena di antropologi pariwisata itu kita bisa terjun langsung ke lapangan dan kita bisa mengerti pasti di setiap wisata di suatu kebudayaan itu pasti berbeda-beda pantangannya. Terus itu apa yang tidak diperbolehkan, apa yang diperbolehkan. Jadi saya menarik gitu kalau belajar antropologi pariwisata. Jadi saya ilmu saya itu semakin bertambah gitu. Kalau Intan, sama jalan-jalan nih kayak bener-bener. Aku juga suka jalan-jalan. Kalau aku sama dengan Magda, antropologi pariwisata. Nah di sini kemarin itu kami ada antropologi pariwisata langsung terjun ke
Samosir. Nah di sana ada tempat yang dianggap di sini bukan hanya jalan-jalannya aja sih, tapi lebih ke gimana ya? Kita pergi ke tempat yang dianggap sakral. Nah dianggap sakral ini kita cari tahu kenapa sih ini dianggap sakral, apa sih sebenarnya ini latar belakang di mana? Iya, latar belakangnya dikatakan sakral ini mana sih kayak gitu kan. Jadi kami cari taunya di situ. Nah di balik ada kesakralan ini ternyata bisa dijadikan sebagai tempat kita untuk berwisata dan menambah pengetahuan sama orang-orang lain yang awalnya belum tahu tempat itu. Gitu. Wisata religi. Iya betul. Ayo. Aku ya nungguin ya. Iya. Kalau aku lebih ke antropologi sosial budaya. Kenapa? Karena dari teman-teman semua mungkin akan dibahas atau dikuat di dalam antropologi sosial budaya. Karena di dalam antropologi sosial budaya akan dilihat bagaimana sistemnya, bagaimana pelaksanaan proses makna, dan bagaimana perspektif dari beberapa ahli yang akan dijelaskan di dalam antropologi sosial budaya. Dan di situ akan dikuat juga tidak hanya etnis yang ada di Sumatera Utara, 8 etnis Sumatera Utara, tidak hanya apa larangannya, tidak hanya bagaimana pengobatannya, tidak hanya apa yang menjadi ciri khasnya, bagaimana norma serta nilai-nilai sistem sosial yang diterapkan di dalam suatu kebudayaan. Tapi tidak hanya di 8 etnis ini aja, tapi di semua etnis. Bahkan kami juga belajar tentang budaya rewang, yang dimana dia lebih menunjukkan repositas simbolik atau sebanding simbolik, yang dimana itu harus rewang itu harus ketika kita mendatangi acara seseorang atau yang memiliki acara, ketika kita datang kita harus membawa sesuatu hal, dan ketika kita melakukan acara mereka juga harus membawa sesuatu hal walaupun nilainya tidak sebanding dengan yang kita berikan, seperti itu. Kalau di sini nih lebih ke Kuncaraningrat ya? Iya. Bukan ke Clifford Geertz ya? Sebenarnya ada lebih kerennya sih si Clifford, tapi kita Indonesia disesuaikan, diadaptasikan lagi karena kalau Kuncaraningrat itu kan khas ya, cipta karsa rasa itu kan. Kalau si Clifford Geertz lebih ke tafsir budaya, iya, dia yang membuat metode thick description itu kan untuk mempelajari detail-detail dari budaya dan praktek-praktek kebudayaan gitu ya, kalau nggak salah. Itu selain itu sebenarnya mainstream di antropologi untuk mata kuliah misalnya antropologi kesehatan atau seksualitas itu contoh-contoh yang diberikan tuh apa aja ya misalnya tentang orang kesurupan atau orang yang sekarang kan orang pada makan kulineran gitu. Kalau ditinjau dari antropologi pariwisata atau antropologi apa ya? Kalau yang ke kanibalisme itu kesehatan. Kan sekarang orang makannya pada kacau, kalau dilihat dari antropologi itu gimana ya? Sekarang penyakit itu dulu nggak ada, sekarang kan ada gitu ya. Kalau ditinjau dari antropologi itu gimana ya? Kalau menanggapi yang dari antropologi itu udah langsung masuk ke pantangan larangan makan di mata kuliah apa tuh? Kesehatan sama kajian pangan ya? Kajian pangan Indonesia. Kan sekarang kita nggak boleh makan ini nggak, tapi sekarang kan orang udah di kuliner namanya aneh orang mencoba. Padahal itu kan belum tentu cocok ya dengan selera kita, dengan adat kita itu ya. Nah, untuk mengatasi itu sih Bu, kalau saya tidak salah ingat itu ada kami pelajari satu mata kuliah etnobotani. Dari etnobotani itu kita tahu bagaimana apa tumbuhan yang digunakan masyarakat sebagai kepercayaannya terhadap tumbuhan ini akan mengobati penyakit tersebut. Lalu dia seperti contoh hal daun papaga. Daun papaga ini bisa digunakan sebagai alat penyembut tenggorokan, alang-alang, daun alang-alang seperti daun sirih yang dimana kalau makan sirih itu akan mengobati gigi, membuat gigi kuat seperti itu. Jadi kalau kayak yang Ibu bilang orang sekarang kan sembraut untuk makan ini apa segala macam. Iya. Cuman di balik itu mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengatasinya. Tapi di dalam kami antropologi ini dipelajarin
bagaimana suku atau suatu etnis menyembuhkan hal tersebut. Jadi ada obatnya. Iya. Terutama antropologi ketika mendefinisikan sakit dan penyakit itu yang menarik ya. Iya. Ya kalau orang kena atau salah makan tuh sakit atau penyakit tuh namanya? Salah makan. Iya. Sakit Ya. Karena penyakit kan Penyakit itu lebih long term nggak sih? Dalam antropologi sendiri itu sakit. Kalau menurut saya Bu, kalau sakit itu kan kayak Ibu bilang tadi salah makan nih. Nah dia kita lihat salah makan gimana? Dia makan yang basi atau dia makan larangan? Nah itu kalau gizi buruk tuh kan, ayo kasus-kasus gizi buruk tuh gimana? Sakit apa penyakit itu? Nah, kalau itu mungkin kan itu kajian pangan ya. Kalau gizi buruk itu lebih ke kajian pangan, bagaimana kecukupan nutrisi dalam makanan itu sih. Ya, jadi apa? Sakit atau penyakit? Penyakit itu Penyakit. Karena apa yang dimakan tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan gitu. Penyakit ya. Iya nggak sih? Aduh kok jadi ragu ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau nanti yang mau meneruskan nggak apa-apa ya. Ini kita apa forum bebas ya kan sis? Forum bebas. Jadi pernah riset dengan antropolog di UNER di NTT tentang gizi buruk itu dari pendekatan etnografi kesehatan. Aku bilang Bu, aku setuju penyakit Ya. karena penyakit dia kayak dibilang Alda tadi, memang kurangnya keseimbangan nutrisi di dalam tubuh. Jadi organ itu tidak bisa menetralisasinya. Lalu kenapa saya bilang sakit? Karena kalau sakit ini lebih ketidaknormalan di dalam jiwa. Gitu sih. Tidak seimbang, ketidakseimbangan. Puncara ningrat banget ya. Di awal terus masap puncara ya. Ketidakseimbangan makanan terhadap tubuh. Kalau sakit sehat yang tidak normal. Gitu ya. Kalau penyakit lebih ke ketidakseimbangan gitulah ya. Terjadinya penyakit ya karena ketidakseimbangan yang dimakan. Jadi ketika makanan dimakan yang tidak seimbang dengan tubuh, dia mengundang penyakit dan terjadi. Kalau sehat tidak normal ini kan bisa kita katakan dia bisa dilihat, bisa tidak dilihat. Perilaku sakit dan tingkah laku sakit. Jadi kayak mana kita beraksi, kayak misalkan dia nggak mau sekolah, cuman gara-gara nggak mau sekolah dibuat-buatnya lah sakit, gitu. Itu tingkah laku sakit. Tapi kalau penyakit ya karena itu kegiatan atau mungkin aktivitas kita kayak terkena virus di luar atau mungkin makanan yang tidak baik, cuci tangan yang tidak bagus, jadi menyebabkan mengundang penyakit. Dan karena sakit, maka itu sering dijadikan alasan mahasiswa bolos. Sampai minta surat dokter karena sakit itu nggak bisa dibantah. Sakit itu kalau nenek saya meninggal itu masih bisa, tapi kalau saya sakit sudah vonis ya. Nah itu tentu diterima karena dikeluarkan oleh surat. Oke, sudah cukup? Udah cukup? Cukup. Oke guys, itu dia sesi bincang-bincang dengan teman-teman antropologi dari Universitas Negeri Medan. Semoga jadi informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di vlog-vlog kita selanjutnya. Bye-bye.